Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang sangat menarik nih tentunya dalam perkuliahan akuntansi forensik pada pagi hari ini. Apa itu materinya? Yaitu tentang korupsi. Nah, semoga teman-teman tetap semangat ya dalam menjalani atau mengikuti perkuliahan pagi hari ini. Nah, sebelum memasuki materi pembahasan yang sangat menarik, perkenalkanlah kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Kami beranggotakan Maya Oktavia, Tri Setiawati, Vivit Mariasari, Nurul Mahmuda, dan Eva Suryaningsi. Dalam pembahasan materi terkait korupsi, kita akan membahas 3 subbab utama, yaitu yang pertama adalah pendekatan sosiologis mengenai korupsi, yang kedua definisi korupsi, dan yang ketiga adalah perkembangan korupsi saat ini. Materi yang pertama yaitu pendekatan sosiologis mengenai korupsi. Korupsi itu merupakan fenomena sosiologi dan dampaknya pada sendi-sendi sosial dan perekonomian secara makro. Dalam pendekatan sosiologi, korupsi adalah penyalahgunaan wewenang pejabat untuk keuntungan pribadi, di mana korupsi itu bukan merupakan masalah budaya, tapi korupsi merupakan masalah yang berkenaan dengan sistem perekonomian dan kelembagaan. Sistem perekonomian dan kelembagaan tertentu mendorong bahkan memberikan ganjaran untuk perbuatan korupsi. Lingkungan perekonomian dan kelembagaan menentukan lingkup korupsi dan insentif untuk melakukan korupsi. Sistem perekonomian dan kelembagaan yang meningkatkan manfaat atau keuntungan korupsi itu memiliki 4 ciri. Yang pertama, individu pejabat mempunyai kekuasaan mutlak atas pengambilan keputusan. Yang kedua, pejabat yang bersangkutan mempunyai kelonggaran wewenang yang besar. Yang ketiga, mereka atau pejabat tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Dan yang keempat, mereka, yaitu pejabat, beroperasi dalam lingkungan yang rendah tingkat keterbukaannya. Nah, dari keempat ciri tadi itu bisa menghasilkan rumus korupsi itu bisa ada karena adanya kekuasaan mutlak ditambah kelonggaran wewenang, sedangkan berkurangnya akuntabilitas dan berkurangnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Korupsi tinjauan sosiologis. Alatas mengutip beberapa contoh-contoh korupsi yang dihimpun dari media Indonesia dan sumber-sumber lain. Dari contoh-contoh tersebut, kemudian kita dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai pola korupsi beberapa dasawarta yang lalu, para pelakunya, dan sukses atau gagalnya upaya pemberantasan. Kasus yang pertama adalah menyangkut sindikat penjualan senjata oleh oknum dari apa yang disebut ABRI. Pada tahun 1967 dilaporkan ada 17 orang, beberapa di antaranya dari Angkatan Bersenjata Indonesia, dan ditahan karena terlibat dalam sindikat penjualan dan persewaan senjata api kepada orang-orang yang membutuhkan untuk tujuan pribadi. Secara pura-pura, seorang prajurit ditugaskan keluar Jakarta oleh atasannya agar bisa absen dari kota Jakarta. Kemudian senapannya dijual atau disewakan. Cara seperti ini diulang setiap bulan, dan uang tugas keluar Jakarta dan hasil penjualan atau persewaan kemudian dibagi di antara anggota kelompok tersebut. Akhirnya pada tanggal 31 Januari 1970, Presiden Soeharto membentuk Komisi 4. Komisi 4 yang dibentuk Soeharto kemudian melakukan pengkajian terhadap Pertamina dan dalam industri perkayuan. Setelah diselidiki ternyata terdapat korupsi dan inefisiensi yang melanda Pertamina di mana ditandai dengan tidak dapatnya melawan manipulasi asing untuk menekan harga minyak dan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pertamina tidak memenuhi kewajibannya terhadap dana pembangunan yang disebut dalam piagamnya. Selama 9 tahun, sejak tahun 1958, Pertamina tidak menyumbang sepeser pun kepada dana pembangunan. Kasus selanjutnya adalah adanya berbagai pelanggaran dan korupsi yang terjadi dalam industri kayu yang menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah melalui penipuan. Pada bulan Juni 1970, 165 buah perusahaan mendapat izin penebangan. Namun kegiatan usaha perkayuan tidak dilaksanakan dengan semestinya.
para pemegang izin Indonesia menjual haknya dengan menerima pembayaran $5 untuk setiap meter kubik kayu balok kepada para makelar asing. Makelar asing kemudian mengontrakkan haknya kepada pihak ketiga yang benar-benar melakukan penebangan kayu. Pemegang izin yang asli, yang keuntungannya jauh lebih kecil daripada rekan usaha asingnya, tidak membayar royalti dan uang izin. Oleh karena itu, pemerintah mengalami kerugian dari kegiatan ini. Kemudian pemerintah pada tahun 1980-an membentuk Opstip atau Operasi Tertib, dan di pusat lebih dikenal sebagai Opstipus, Operasi Tertib Pusat. Opstipus ini melakukan gebrakan-gebrakan antara lain di pengadilan, termasuk sidang pengadilan yang tidak wajar. Contohnya seperti yang terjadi pada peristiwa Pengadilan Jakarta. Ledakan pertama skandal pengadilan berupa keterangan pers Operasi Tertib Pusat pada tanggal 28 Januari 1981, di mana seorang hakim terjebak dan tertangkap basah pada waktu menerima uang suap di kantornya untuk memenangkan suatu perkara. Kasus selanjutnya adalah adanya penipuan di dunia perbankan yang masih bersifat penyakit kekanak-kanakan yang di dunia perbankan disebut LC fiktif. Seperti yang terjadi dengan ekspor kopi dan karet fiktif dari Medan, Sumatera Utara oleh firma Origi dan Bumi Ayu Mulia. Semua dokumen ekspor disiapkan melalui korupsi, kecuali daftar muat barang atau bill of lading yang ditandatangani secara palsu. Dalam letter of credit dari pengimpor di luar negeri dicairkan. Ini dilakukan dengan persetujuan dari dua bank pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara dan Bank Bumi Daya. Para pejabat dari kedua bank tersebut dan dari bea cukai juga terlibat. Cara operasinya adalah dengan menawarkan kopi dan karet ke luar negeri, menerima letter of credit, mencairkannya melalui dua bank pemerintah, dan membiarkan calon pembeli membatalkan persetujuan transaksi karena tidak ada barang yang dikirim. Kemudian kasus yang selanjutnya adalah kasus distribusi pupuk. Suatu perusahaan yang ditunjuk untuk maksud itu dan menangani proyek itu meninggalkan utang sebesar 46,1 miliar per 15 Maret 1979. Yang ditekankan di sini adalah bahwa Opstipus berhasil mengembalikan 20,5 miliar. Komisi ilegal dari distribusi pupuk di Jawa Barat dan Jawa Tengah saja mencapai 1,55 miliar. Selama melakukan kinerjanya, Opstipus berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 200 miliar. Di antaranya 115 miliar berasal dari distribusi pupuk. Dari kasus-kasus yang terjadi, dapat diketahui bahwa lembaga anti korupsi yang terbentuk pada tahun 1970 sampai 1980-an adalah Komisi 4 dan Opstip atau Opstipus. Dan dari kasus-kasus korupsi tersebut dapat disimpulkan bahwa tipologi korupsinya tidak banyak berubah. Beberapa di antaranya merupakan penyakit kekanak-kanakan alias mencuri terang-terangan. Bahkan pemainnya masih yang itu-itu juga, meskipun sudah berganti nama, seperti bank-bank BUMN yang menjadi Bank Mandiri atau Bank BNI, kemudian Pertamina, distributor pupuk, dan ABRI yang sekarang TNI, dan lain-lain. Kemudian gebrakan membawa sukses sesaat seperti terlihat dalam hasil kerja Komisi 4, Opstip, Opstipus, dan lain-lain. Korupsi tinjauan sosiologis Alijandro. Alijandro menulis buku mengenai korupsi oleh para mantan presiden, keluarga, dan kroninya yang menjelaskan nasib para diktator yang merangkap sebagai kleptorat dan pemerkosa HAM, serta mendokumentasikan metode korupsi para mantan-mantan presiden seperti Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati, beserta keluarga dan konco-konco mereka. Alijandro kemudian mengambil kesimpulan mengenai korupsi kepresidenan di Indonesia yang wajib diketahui oleh akuntan forensik. Kesimpulan pertama adalah bentuk oligarki berkaki tiga, yaitu istana, tangsi, dan partai penguasa yang melanggengkan dan mewariskan korupsi kepada pemerintahan penerus. Kesimpulan kedua, oligarki yang dipimpin oleh istri Nyonya Jin Soeharto atau suami Taufik Kemas, presiden, atau squash-led oligarki,
Dan Alejandro menambahkan bahwa itulah sebabnya sejumlah penulis mengingatkan Taufik Kemas, suami Megawati Soekarnoputri, untuk menarik pelajaran dari kasus Mike Arroyo dan dari Asif Zardari. Kesimpulan ketiga adalah oligarki dan jejaring bisnis dan politik membentengi kepentingan mantan penguasa dengan segala cara pemindahan kekuasaan. Nah, setelah menggabungkan analisis Alejandro dan Alatas, kita dapat melihat kurun waktu yang lebih panjang tentang kemana kita berjalan dalam upaya pemberantasan korupsi. Sementara itu, dalam penggalan waktu yang lebih pendek, kita melihat gejala-gejala yang digambarkan oleh Alejandro. Yang selanjutnya adalah definisi dari korupsi. Nah, kami mengambil dua referensi atau sumber yang menyatakan atau menjelaskan tentang definisi dari atau pengertian dari korupsi, yaitu yang pertama dari buku Tuana Kota, yaitu akuntansi forensik dan audit investigatif, dan juga di website KPK. Untuk definisi dari Tuana Kota sendiri, beliau menjelaskan bahwa korupsi umumnya didefinisi sebagai penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Korupsi yang didefinisikan seperti itu meliputi misalnya seperti penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh oknum pejabat. Terus ada juga kickbacks dalam pengadaan di sektor pemerintahan, penyuapan, dan pencurian dana-dana pemerintah. Yang selanjutnya ada definisi dari berdasarkan etimologi atau asal kata. Ini saya ambil dari website KPK. Jadi korupsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio. Kata kerja dari corruptio adalah keramper yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Kemudian definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini juga diambil dari website KPK. Jadi korupsi itu berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Dan yang terakhir definisi yang kami cantumkan di sini adalah definisi menurut hukum di Indonesia. Ini juga diambil dari website KPK. Jadi, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nah, dapat disimpulkan bahwa korupsi ini merupakan tindakan yang merugikan, dan ini adalah merupakan tindakan yang melawan hukum. Merugikan bagi siapa? Yaitu merugikan bagi perusahaan ataupun negara. Begitu. Tujuannya adalah untuk memperkaya diri sendiri maupun golongan. Setelah mengetahui dari pengertian atau definisi korupsi, kita juga harus mengetahui apa jenis-jenis korupsi itu. Nah, gambar ini kami peroleh dari website KPK juga. Di sana juga disebutkan bahwa ada 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian, ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut dikelompokkan menjadi 7 kelompok sebagai berikut. Yang pertama adalah delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Jadi, delik ini merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara. Kemudian, delik yang kedua adalah delik penggelapan dalam jabatan. Nah, ini tuh berarti bahwa dia menyalahgunakan jabatannya untuk memalsukan dokumen pemeriksaan, melakukan penggelapan uang juga, terus membantu atau membiarkan atau diri sendiri merusak bukti tersebut. Terus kemudian delik yang ketiga adalah delik pemberian sesuatu atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, atau yang biasa disebut dengan penyuapan. Terus kemudian delik yang keempat itu ada delik benturan kepentingan dalam pengadaan.
Pejabat penyelenggara negara dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya dalam instansi atau pengurus atau perusahaan. Nah, delik yang ke-5 yaitu delik perbuatan curang. Tindakan curang oleh pemborong ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri yang merugikan negara serta pejabat penyelenggara negara menyerobot tanah. Terus yang ke-6 adalah delik perbuatan pemerasan. Berdasarkan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, pemerasan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Dan delik yang terakhir adalah delik gratifikasi. Pejabat penyelenggara negara menerima gratifikasi terkait jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya serta tidak melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak gratifikasi diterima. Yang selanjutnya adalah beberapa perkembangan terakhir. Di bagian pengantar telah disebutkan beberapa perkembangan terakhir yang secara singkat dibahas. Akuntan forensik harus melihat perkembangan-perkembangan dalam penggalan waktu yang pendek dalam konteks pemberantasan korupsi yang lebih panjang, mungkin satu generasi. Pengalaman ini merupakan pelajaran yang dibayar dengan harga yang sangat mahal, maka sangat penting untuk mengetahui perkembangan-perkembangan mengenai kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah titik balik penanganan kasus Soeharto. Membaca ketetapan MPR nomor 11/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, kita mendapat pesan bahwa rakyat Indonesia sangat marah dengan praktik-praktik KKN di era pemerintahan mantan Presiden Soeharto. 4 dari 6 pertimbangan mengapa ketetapan MPR itu dikeluarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah telah terjadi pemusatan kekuasaan dan wewenang dan tanggung jawab kepada Presiden atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik lembaga tertinggi negara dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Yang kedua adalah tuntutan hati rakyat yang menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Yang ketiga adalah telah terjadi beberapa praktik yang menguntungkan sekelompok tertentu dan menyuburkan KKN yang melibatkan pejabat negara. Yang keempat adalah dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan melalui upaya pemeriksaan harta kekayaan para pejabat negara karena dipercaya bahwa pejabat negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, bagaimana pelaksanaan TAP MPR ini? Kita dapat mengetahui bahwa Jaksa Agung juga berperan dalam menghadapi tuntutan publik pasca 1998. Yang pertama adalah Sujono G. Atmojo, yaitu pada tahun 1998 sampai 1998. Di sini, beliau pertama kali membentuk tim pengusut harta kekayaan Soeharto. Kemudian selanjutnya adalah Andi Ghalib tahun 1998 sampai 1999. Di sini, Andi Ghalib memeriksa Soeharto untuk pertama kalinya dalam kasus penyelewengan dana yayasan dan proyek mobil nasional. Yang kedua, memburu harta Soeharto di Swiss bersama Menteri Negara, namun pulang tanpa hasil. Yang selanjutnya adalah Ismu Joko tahun 1999 sampai 1999, yaitu meskipun hanya berstatus sebagai pejabat sementara, namun Ismu Joko mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan pada
1999 bulan Oktober, alasannya adalah kurang bukti. Yang selanjutnya adalah Marzuki Darusman dari 1999 sampai 2001, yaitu mencabut SP3 dan mulai kembali penyidikan, menetapkan Soeharto sebagai tersangka dan memberikan status tahanan rumah, melimpahkan berkas perkara korupsi ke pengadilan. Kemudian pada tahun 2001 sampai 2001 satu bulan, yaitu dari Juni sampai Juli, yaitu Baharudin Lupa. Beliau pertama kali mengkaji kemungkinan menggugat Soeharto secara perdata. Dilanjutkan dengan Marsilam Simanjuntak pada bulan Juli sampai Agustus 2001, yaitu hanya menjabat 3 minggu karena Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan lewat sidang istimewa MPR. Kemudian M.A. Rahman dari 2001 sampai 2004, yaitu pada 2003 beliau pernah berjanji akan mencari pendapat kedua dari tim dokter lain untuk memastikan kondisi kesehatan Soeharto. Yang kita tahu bahwa Presiden Soeharto tidak dapat menghadiri persidangan karena dinyatakan sakit. Yang selanjutnya adalah Abdurrahman Saleh, yaitu dari tahun 2004 sampai sekarang. Beliau menerbitkan surat keputusan penghentian penuntutan perkara SKP3 untuk perkara korupsi yayasan milik Soeharto dan membentuk tim di bawah Jaksa Agung, Muda Perdata, dan Tata Usaha Negara untuk menggugat Presiden Soeharto secara perdata. Kemudian, setelah kita tahu apa saja peran dari Jaksa Agung, tentunya kita harus tahu perjalanan perkara dari mantan Presiden Soeharto mengenai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perjalanan perkara tersebut dirangkum dalam sebuah tulisan dari tahun 1999, yaitu pada tanggal 1 September indikasi korupsi di Yayasan Soeharto. Yang selanjutnya tanggal 22 November Soeharto menyerahkan pengelolaan 7 yayasan kepada pemerintah. Tanggal 2 Desember Presiden Habibie menerbitkan Impres nomor 20 tahun 1998 tentang pengusutan kekayaan Soeharto sampai tanggal 9 Desember, yaitu Presiden Soeharto diperiksa tim 13 Kejaksaan Agung. Kemudian tahun selanjutnya, yaitu tahun 1999, Presiden Soeharto mulai terserang kesehatannya, yaitu terserang stroke, sehingga Jaksa Agung memberikan surat pernyataan atau surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus Soeharto, kemudian dicabut kembali suratnya pada tanggal 16 Desember. Pada tahun 2000, Presiden Soeharto dinyatakan sebagai tersangka penyalahgunaan dana yayasan yang merugikan negara senilai 1,7 triliun. Yang kemudian Soeharto tidak dapat menghadiri persidangan karena dinyatakan sakit oleh tim dokter. Yang kemudian tanggal 23 September Soeharto diperiksa di Rumah Sakit Pertamina selama 9 jam oleh 24 dokter yang diketuai oleh Prof. M. Jakarta, yang sehingga Soeharto dinyatakan sehat secara fisik, namun mengalami gangguan saraf dan mental sehingga sulit untuk berkomunikasi. Yang kemudian tanggal selanjutnya Majelis Hakim memutuskan untuk menghentikan sidang perkara Presiden Soeharto. Kemudian tanggal November tanggal 8 Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memeriksa kembali. Kemudian tahun 2001 Mahkamah Agung memutuskan menerima kasasi pembela Soeharto dan memerintahkan jaksa mengobati terdakwa hingga sembuh atas biaya negara untuk kemudian menghadapkannya kembali ke persidangan. Kemudian tanggal 11 Desember Ketua Mahkamah Agung menyatakan terdakwa Soeharto tidak dapat disembuhkan, maka terdakwa tidak dapat diajukan ke persidangan. Tanggal 12 Desember 2002, tim penilai kesehatan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo mengumumkan kesimpulan secara medis Pak Harto tidak layak atau unfit untuk disidangkan dan keadaan tersebut bersifat permanen. Kemudian pada tahun 2006, tanggal 24 April, Jaksa Agung menyatakan akan mencari cara untuk memeriksa kembali. Kemudian tanggal 11 Mei, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengumpulkan surat ketetapan penghentian penuntutan SKPP terhadap kasus Soeharto. Namun, hingga mantan Presiden Soeharto wafat, tidak ada perkembangan
lebih lanjut mengenai dugaan korupsi yang dilakukannya. Banyak pemimpin lebih suka meninggalkan segala masalah ini dengan berlalunya waktu. Titik balik penanganan kasus BLBI. Nah, di sini akan dijelaskan pola-pola penanganan kasus-kasus korupsi dan kasus-kasus BLBI yang serupa. Ada beberapa kesan penanganan kasus-kasus dengan cara yang pertama, yaitu ulur waktu sedemikian rupa sampai kasusnya ini dilupakan atau perilaku masa lalu mendapat pengampunan nasional. Yang kedua, menghilangkan atau kehilangan catatan dan berkas-berkas lain untuk menghilangkan jejak atau mengaburkan jumlah utang yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu penyimpangan di sistem pengadilan, yang ini dimulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan, kemudian penuntutan sampai kepada proses pengadilan. Nah, yang keempat yaitu penyimpangan di imigrasi untuk pengobatan di luar negeri yang dilanjutkan dengan perlarian dan penggantian kewarganegaraan. Yang kelima yaitu peluang-peluang untuk pencucian uang. Selanjutnya yang terakhir yaitu proses negosiasi berkepanjangan yang sangat syarat dengan korupsi dan pemerasan. Sejatinya sidang pengadilan diawali dengan tuduhan propositejo bahwa orang-orang penting di mahkamah ini menerima uang suap. Pengacaranya Harini Wijoso diajukan sebagai terdakwa. Proses di pengadilan ini terjadi tersedat-sedat, sehingga pada saat itu muncullah majalah Tempo yang menurunkan tentang berita tersebut dengan judul terbelah soal Bagir Manan. Nah, Majelis Hakim Pengadilan Korupsi terbelah dalam soal pemanggilan Bagir Manan sebagai saksi. Sidang yang digelar di Pengadilan Korupsi Jakarta pada hari Rabu pekan lalu itu dinyatakan bubar karena tidak menemui adanya kesepakatan. Sidang dengan perkara suap yang terdakwa yaitu Harini Wijoso itu menemui jalan buntu lagi, sehingga Aidir Ramli meminta Majelis Hakim memanggil Ketua Mahkamah Agung yaitu Bagir Manan. Namun, Krisna Menon telah menyatakan tidak setuju dengan memanggil Bagir atas dasar Surat Edaran Ketua MA nomor 2 1985, keterangan Bagir Manan tidak ada nilainya. Perpecahan Majelis Hakim ini membuat Komisi Yudisial turun tangan. Nah, menurut sumber Tempo, ketidakkekompakan Majelis Hakim ini sudah muncul sebelum jaksa meminta Bagir dihadirkan. Nah, ketika itu 3 hakim non-karir sepakat akan memanggil Bagir jika jaksa memintanya. Kemudian, Rabu pekan ini musyawarah tersebut akan digelar kembali, tapi tampaknya tidak menemui jalan buntu lagi. Karena itulah, Made Hendra berharap Ketua Pengadilan Korupsi Jakarta yang untuk sementara dirangkap oleh Ketua Pengadilan Negeri Pusat Jakarta cepat turun tangan. Nah, seselang beberapa minggu sesudah walkoutnya 3 hakim yang tidak setuju dengan kehadirannya Bagir Manan, belum juga ada kepastian mengenai proses pengadilan hari ini. Kemudian Tempo memberikan opini mengenai hal tersebut, yaitu perlunya Bagir dihadirkan. Silang sengketa di Pengadilan Korupsi ini mendatangkan Ketua MA Bagir Manan sebagai saksi harus segera diakhiri, agar kebenaran terungkap dan hukum tegak tanpa pilih bulu. Susahnya hukum dalam memberantas kasus korupsi ini ironisnya malah berasal dari ruang sidang pengadilan tidak pidana korupsi, biasanya singkat dengan tipikor. Nah, akibat dari ketidakkekompakan dari majelis hakim tersebut, sehingga persidangan dugaan penyuapan dengan terdakwa bekas Hakim Agung Harini Wijoso ini pun jadi tertunda. Sikap majelis hakim terbelah 3 hakim berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP ini memandang Bagir harus dipanggil. Dan di sini disebutkan bahwa hakim wajib mendatangkan saksi yang diminta jaksa, penasehat hukum maupun terdakwa. Nah, sementara Krisna Menon ini dengan merujuk surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1985 yang menyatakan hakim berwenang tidak menghadirkan saksi yang diminta jaksa. Hakim Krisna berpendapat bahwa Bagir tidak relevan untuk didatangkan. Dihilangkannya temuan PPATK tentang petinggi kepolisian. Pada tanggal 14 Agustus 2005, ini muncul judul berita majalah Tempo rekening gumul Tuan Polisi tentang temuan PPATK. PPATK adalah suatu lembaga yang relatif muda pada akhir Juli 2005 menyerahkan daftar nama 15 anggota polisi yang memiliki rekening tidak wajar. Kemudian baru pada tanggal 7 Mei 2006, majalah Tempo kembali mengungkapkan kasus ini. Ternyata ada dana
sebesar 1,2 triliun yang dikeruk dari BNI. Cabang Kebayoran Baru tidak hanya dinikmati oleh para pembobolnya, tetapi suap sebesar 15,5 miliar mengalir ke petinggi kepolisian. Kemudian pada tanggal 28 Mei 2006 melaporkan bahwa Kepala Badan Reserse Kriminal Barreskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Makbul Patmanagara menyatakan tak akan mengusut DAI. Nama DAI dikaitkan dalam kwitansi di berkas perkara Komisaris Besar Irman Santosa, polisi penyelidik perkara BNI yang didakwa menerima suap. Kwitansi ini ada dua, yang pertama yaitu sebesar 8,5 miliar tanggal 20 Desember 2003 dan satu lagi 7 miliar tanggal 6 Maret 2004. Artinya uang ini mengalir saat kasus BNI sedang dalam tahap penyidikan di Mabes Polri. Nah, dalam kwitansi dari PT Brokolin Internasional ini disebutkan bahwa uang itu untuk biaya administrasi di kepolisian. Akan tetapi saat Irman Santosa disidang, terungkap cerita versi lain soal kwitansi ini. Namun DAI membantah dirinya menerima uang suap dalam kasus BNI. Bahkan kuasa hukum DAI sendiri sudah membicarakan masalah ini dengan DAI dari hati ke hati, namun beliau tetap menolaknya. Nah, dari rangkaian cerita yang hampir berumur 1 tahun ini tidak jelas apakah dana yang mengalir ke rekening perwira polisi itu sama dengan yang semula dilaporkan oleh PPATK kepada Kapolri Jenderal Sutanto, dan apakah laporan PPATK ini ditindaklanjuti. Nah, salah satu teknik dari investigasi ini adalah follow the money. Jejaknya sudah terekam tetapi tidak ditindaklanjuti. Selanjutnya deretan panjang suap dan pemerasan. Dalam kasus suap dan pemerasan maupun yang masih dugaan pada aparat pemeriksa, pengawas, penyidik, penuntut umum, hakim dari berbagai tingkat pengadilan, panitera dan lain-lain. Nah, ini merupakan barisan terdepan dalam menangani kasus korupsi. Nah, mantan Direktur Utama Jamsostek Ahmad Junaidi menampilkan adegan yang menawan sudah majelis hakim membacakan vonis 8 tahun penjara. Yang menjadi sasarannya adalah jaksa penuntut umum Heru Khairuddin. Ahmad Junaidi kecewa karena putusan hakim yang kurang adil, padahal ia mengaku sudah menyuap jaksa sebesar 600 juta. Itu serupa dengan kasus yang terjadi pada 20 tahun yang lalu. Tidak ada yang baru, bahkan modus operandi pun sama. Tidak ada lembaga yang belum terkontaminasi oleh korupsi. Hingga dalam istilah Atlas sendiri bahwa Indonesia ini sudah berada dalam korupsi stadium 3. Baik teman-teman, sekian penjelasan materi mengenai korupsi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.